pemirsa semua, bertemu lagi dengan saya Putri di acara podcast Kedai Kopi. Kali ini kita akan membahas berita yang sangat menjadi hot issue, tentunya menjadi fenomena yang sangat viral. Tentunya pasti teman-teman semua di rumah tahu kalau misalkan ada nih berita yang sangat viral, yaitu tentang Ferdy Sambo. Tentunya dalam kesempatan kali ini saya tidak akan membahasnya sendiri, saya ditemani dengan narasumber yang sangat terbaik. Di sebelah saya ada Bung Hidayat sebagai pengamat kebijakan publik. Ya, terima kasih. Di depan saya ada Bung Bayu sebagai pengacara. Di samping Bung Bayu ada Pak Pugu sebagai ketua Pekat ya Pak ya, membela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu. Baik, apa kabar Bung semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita mulai dari Bung Hidayat. Ya. Baik Bung, gimana kabarnya Bung? Ya. Oke, kabarnya untuk hari ini baik ya. Ya, gimana pendapat Bung nih tentang berita yang sangat viral ini? Tentunya kan menjadi perhatian media dari Sabang sampai Merauke. Sempat viral ya. Betul. Sampai menguasai jagat raya masalah media ya. Betul. Ferdy Sambo ini udah jadi top score. Iya. Sampai menutup ya kasus-kasus besar ya. Semuanya tertutup karena Ferdy Sambo. Iya. Kita bicara soal hukum. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang seharusnya media juga harus konsen sama. Jangan cuma memviralkan masalah kasus Ferdy Sambo saja, ya. Kejahatan-kejahatan lain di negeri ini banyak sekali. Kalau saya lihat di sini media sampai berjilid seperti kayak episode sinetron saja, ceritanya berangkai terus, tidak ada variasi. Padahal kalau kita mau jujur, masalah kasus hukum bukan cuma Ferdy Sambo saja, ya. Media juga harus konsen. Contoh, bicara soal masalah hukum, ya. Bisa saja kalau saya sih cuma bisa menduga. Ferdy Sambo ini sebetulnya dijadikan viral, mungkin di belakangnya ada kasus lain seperti mafia tanah, masalah gembong narkotik, ya, kejahatan kemanusiaan lain. Karena Ferdy Sambo media terlalu konsen ke sana, kan ketutup semuanya. Jadi kayaknya media tuh lebih banyak menggiring masalah Ferdy Sambo. Padahal kan institusi polisi kita juga harusnya bisa fair ya. Biarkanlah masalah penyidikan ya, penegakan institusi polisi sendirilah yang mengatasi. Kita kan cuma bisa melihat saja, mengamati. Kadang-kadang juga banyak juga pengamat yang memberikan masukan-masukan, bahkan kritikan-kritikan menjadi sebuah produk hot issue. Seperti ini masalahnya. Jadi seperti itu kalau pengamatan saya. Banyak kasus yang ditutupi ya Bung ya. Banyak. Jangan juga media terlalu konsen masalah Ferdy Sambo saja. Sekarang saya tanya, media berani nggak menyikapi persoalan kasus-kasus lain? Jangan jadi branding saja Ferdy Sambo ini menjadikan sebuah berita yang hot banget. Padahal kasus-kasus lain banyak. Coba lah media saya tantang, berani nggak menyikapi masalah kasus kejahatan mafia tanah? Korbannya itu banyak. Kalau Ferdy Sambo kan cuma 1-2 orang. Ya, tapi kalau kejahatan mafia tanah, kejahatan narkoba, ini korbannya, waduh, luar biasa. Sekarang saya tanya, media berani nggak menyikapi persoalan-persoalan lain selain dari masalah Ferdy Sambo yang sepertinya dibuat menjadi viral terus, berepisode, cerita Ferdy Sambo lagi, masalah Ferdy Sambo lagi. Media coba yang lain dong. Coba loh, kita harus fair juga. Menurut saya seperti itu. Jadi media harus fair juga. Jangan membuat produk Ferdy Sambo ini menguasai seluruh jagat pemberitaan termasuk media sosial seperti itu. Betul sih, karena kan sekarang banyak sekali ya masalah yang dulu-dulu ini tertutupi ya. Iya, karena Ferdy Sambo kasus-kasus yang lain lebih besar lagi tertutupi karena kayak gini. Betul. Ini peran media juga gitu. Media jangan cuma mengurusi masalah Ferdy Sambo, kasus-kasus lain juga banyak. Iya benar. Jadi Sehingga seperti iya itu. betul, sehingga masyarakat tidak tahu kelanjutannya masalah Iya, yang tertutup. dulu ya. Begitu nggak fair lah. Iya, betul. Ya, kita percayakanlah masalah penegakan di institusi Polri ya. Saya percaya kok sama Pak Jenderal Pak Sigit, luar biasa. Kalau saya melihat Pak Sigit profesional, luar biasa. Jangan sampai mengintervensi seperti itu. Jadi orang-orang yang juga dari institusi Polri jangan sampai memberikan intervensi ya. Ada kesan karena menjadi public opinion seperti itu. Biarkan saja, kita percayakan institusi Polri bisa menyelesaikan masalah sendiri kok. Kan seperti itu. Berarti seakan-akan menggiring opini ya. Iya, nggak fair lah. Kasus-kasus lain banyak kok. Seperti itu. Iya betul sih. Jadi karena satu kesalahan semuanya ikut kena Iya, ya. iya, jangan karena air setetes basah kertas sebidang. Iya, benar. Begitu, nggak boleh begitu. Kita harus fair. Betul. Percayakanlah sama institusi Polri. Polri kita udah profesional kok. Dia nggak bisa diintervensi, gitu kan? Iya benar, banyak banget ya Pak. Iya, kadang-kadang kan pengamat juga mencari panggung saja Iya, bicara-bicara betul, seperti betul, itu. betul. Ya, kita harus fair lah, harus fair lah. Iya Pak, mudah-mudahan tidak ada kelanjutannya Pak ya. Kayak gini kan ada beberapa nih oknum polisi yang dianggap jadinya ini stigma negatif jatuhnya ke polisi ya. Tidak semua. Sekarang kita bicara soal polisi. Berapa banyak tugas-tugas polisi yang betul-betul menjalankan profesinya profesional. Jangan karena air setetes basah kertas sebidang. Begitu maksud saya.
Betul. Baik. Begitu menurut Bung Bayu gimana nih Bung sebagai pengacara kan tentunya pengacara profesional ya Pak ya. Gimana nih pendapatnya Ya, menurut terima Bung kasih Bayu? kalau pendapat saya untuk rekan kita ya kan, abang kita juga, Bang Komarudin, menurut saya tidak perlulah menggiring opini ya kan, yang seolah-olah katanya ada tembakan yang lebih lah, tangan patah. Biarkanlah ahli forensik yang bicara, udah ada Komnas HAM, Kompolnas ya kan, kita serahkan ke penyidik lah semuanya, yang terbaik. Kita percayakan kepada Polri ya kan. Jadi kita serahkan nanti pembuktian nanti di pengadilan aja, di persidangan. Jadi kita jangan mengejas yang menggiring gitu loh, nggak bagus. Sebetulnya rekan kita ini ada apa juga kita nggak tahu nih ya kan, gitu menurut saya. Baik, jadi menimbulkan kesalahpahaman di Ya, masyarakat seperti janganlah, kita kan namanya pengacara ini kan harus profesional, Ada betul ya kan? profesional. Iya, Ya. betul. Jangan menggiring opini. Betul, kita tidak boleh menggiring opini. Nanti kita buktikan di pengadilan. Iya, Itu aja, betul. buat rekan kita ya kan, abang kita, Iya. Bang Komarudin ya kan. Iya, jadi Itu aja bang ya kan. Jadinya kan simpang siur nih berita Iya. ini, jadinya segala dicap negatif Betul. atau seperti polisi gini bahkan kenyataannya Iya, banyak yang profesional. Coba kalau di negeri ini nggak ada polisi, Wah, Iya. seperti apa? kejahatan di mana? Kita masih butuh dia, gitu loh. Percayakan saja, nggak usah mengintervensi lah. Seperti itu lah. kita serahkan aja lah ke penyidik Iya, Polri, ya kan? namanya kita siapa? Apalagi nih penyidik ahli semua. Oh iya, mereka terlatih kok. Iya, kita serahkan. Gitu loh. Serahkan saja sama institusi Polri lah. Iya, baik. Bang Pugu gimana nih Bung? Menurut Bung pendapatnya nih kan sekarang kan Bung kan pasti sebagai pengamat nih. Gimana nih? Saya pengen tahu dari Bung Pugu. Saya sebetulnya terima kasih waktu kesempatan saya diundang di acara podcast ini buat teman-teman yang saya hormatin, Mas Pak Bayu, Hidayat, terima kasih. Kalau saya melihatnya sebenarnya kita melihatnya dari kacamata seluruhnya. Jadi kalau kita lihat sama-sama, mungkin saya sepakat dengan Pak Hidayat sebagai jangan digiring opini publik lah. Iya. Polisi ini saya melihat sudah bekerja dengan cukup keras. Dibuktikan dengan Pak Kapolri, Pak Sigit sudah melakukan langkah-langkah sangat transparan. Iya, betul. Saya setuju. Sudah melakukan, kita lihat hari ini, mencopot banyak pihak di sana dengan keseriusan. Iya. Iya. Apalagi kita lihat Pak Jokowi yang sangat-sangat serius untuk untuk menuntaskan kasus ini seterang benderangnya. Jadi saya melihat bahwa masyarakat sendiri juga harus melihatnya jangan satu sisi saja. Iya. Kebetulan saya juga pekat ini organisasi massa yang memang melihatnya kan nggak boleh kita berat sebelah. Iya. Di sisi lain jadi hargai, hormati kepolisian yang sudah bekerja keras. Dan satu lagi saya sepakat kembali nih mengenai dengan Pak Hidayat nih, menarik nih. Iya. Jadi perbincangan menarik hari ini. Iya. Karena jangan sampai gara-gara masalah Pak Ferry Sambo, Iya. sebenarnya ada masalah-masalah lain nih. Kenapa ini Pak Ferry Sambo diangkat begitu besar masalahnya sampai semua orang fokus, viral, Iya, betul. luar biasa. Mungkin bisa jadi nih, saya sepakat sekali dengan Pak Hidayat nih. Iya. Jadi sepakat, adakah masalah-masalah yang terjadi sehingga ini Pak Ferry Sambo ini dijadikan trigger saja? Iya. Patut diduga Jadi ya. mungkin masalah mafia tanah sedang ramai. Sedang ramai dibicarakan dengan semua orang. Yang tentunya kalau kita bicara mafia tanah ini kejahatan massal. Oh Iya. Di belakang mafia tanah kita tahu Iya. banyak naga-naga nih di sini. Betul Pak Bayu. Nah, jadi ini naga-naga ini mungkin Terusik. saat ini terusik bisa jadi. Terusik akhirnya dengan ini karena Pak Kapolri yang kinerjanya luar biasa, Iya. berani mengusik grup naga. Iya. Pada akhirnya bagaimana nih cara-cara dilakukan dengan banyak cara. Untuk sengaja kelihatannya mungkin menjatuhkan targetnya, kayaknya menjatuhkan Pak Kapolri udah terganggu nih. Iya. Komplotan Iya. atau ini sudah terganggu. Iya. Mungkin saya sepakat seperti itu. Jadi balik ke masyarakat, saya himbau buat teman-teman ormas yang lain, LSM yang lain, ayo sama-sama. Iya. Jangan lihat satu sisi, lihat secara keseluruhan. Polri ini tugasnya banyak. Jangan lihat satu sisi keburukan, tapi lihat sisi positif-positif yang lain juga. Jadi kacamata saya sebagai masyarakat, sebagai ormas, sebagai LSM, tentunya ayo kita hargai dan kita bersabar. Saya yakin
seyakin-yakinnya bahwa Polri bisa menuntaskan ini dengan sebaik-baiknya, seterang benderangnya. Jadi masyarakat harus sabar menurut saya, serahkan seluruhnya ke Pak Kapolri dan jajarannya. Mereka sudah buat tim yang solid, tidak hanya dari kepolisian, ada Komnas HAM di sini, ada Kompolnas, yang tentunya mereka sendiri mempertaruhkan profesi dan jabatannya dalam kasus ini. Jadi sekali lagi menurut saya Bu host, Bu siapa saya lupa nanti. Putri, Pak. Bu Ibu Putri. Jadi saya melihat masyarakat harus bersabar. Tentunya ini pasti diselesaikan dengan baik. Jadi jangan gara-gara ini tertutup semua kasus besar. Belum lama ini saya melihat contohnya saja kasus mafia tanah. Belum lama lagi kemarin masalah judi online ini diblokir. Mungkin ada yang terganggu dengan kinerja Polri. Nah seperti itu, mungkin dari saya seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, jadi kalau saya sedikit menambahi aja ya, melihat begini, jadi lebih banyak komentar keluar dari pengamat. Ya. Jadi di Indonesia ini terlalu banyak wasit, terlalu banyak pengamat. Mereka lebih jago mengamati, menjadi wasit, mengambil peranan si pemain. Biarkan saja pemain mau seperti apa. Percayakan saja ketika dia turun lapangan mereka tuh profesional semua. Jadi seperti itu. Cuma pesan saya begini, media juga jangan terlalu fokus lah membuat pemberitaan seolah-olah nih kasus Freddy Sambo menjadi menjadi topik paling utama, hot news. Karena kenapa? Kasus-kasus lain banyak, kejahatan-kejahatan masalah mafia tanah, kejahatan-kejahatan masalah judi online, kejahatan-kejahatan masalah gembong narkoba. Ini tertutup nih. Karena media terlalu konsen mengurusi masalah kasus Freddy Sambo saja, sehingga kasus-kasus besar yang seharusnya menjadi sebuah kewajiban sebagai media kontrol, media itu kan seperti itu, memberitakan. Jadi jangan cuma sampai satu titik saja pemberitaannya, maksud saya begitu. Jadi biar masyarakat itu tahu bahwa negeri ini bukan mengurusi masalah Freddy Sambo saja, tapi bicara soal hukum, banyak hal lain karena kasus Freddy Sambo menutup nih yang lainnya. Media juga harus fair, seperti itu. Iya, seperti itu. Jangan kayaknya Freddy Sambo nih menjadikan sebuah momok institusi Polri ini. Kok saya bicara seperti diobok-obok institusi Polri. Iya, betul. Kan seperti itu. Pengamat datang dari segala macam penjuru, ya kan? Mengamati seperti ini. Stigma mereka kan bervariasi. Iya. Mereka tahu nggak bahwa ini menjadi konsumsi publik? Kalau publik kita pemikirannya standar, jadi kan memberikan pendidikan yang tidak baik juga buat masyarakat. Seperti itu tentang institusi Polri. Yang saya bilang tadi, jangan karena air setetes basah kertas satu bidang, kan begitu. Tidak semua polisi seperti itu, banyak kok polisi-polisi yang baik di negeri ini. Iya, betul. Seperti itu. Berarti seharusnya masyarakat lebih terbuka ya. Nah, memang satu lagi, saya ingin pesan kepada Polri tentunya dari kejadian Freddy Sambo ini, ini seharusnya menjadi kacamata Polri juga. Polri ayo sama-sama lebih profesional. Tentunya memang kalau kita melihat bahwa kejadian ini menjadi satu pembelajaran. Pembelajaran Polri juga untuk lebih profesional, lebih baik. Memang betul permasalahan yang ada di Indonesia dibandingkan dengan jumlah SDM Polri sebenarnya memang tidak cukup. Kami sebagai LSM siap membantu Polri. Kalau memang kami dibutuhkan, kami diminta membantu Polri untuk membantu tugas Polri, kami siap. LSM Indonesia siap membantu kami di setiap kabupaten kota. Jadi kami siap membantu tugas-tugas Polri bila kami dibutuhkan. Seperti itu. Jadi ini masukan nih, izin Pak Kapolri, ini masukan buat Pak Kapolri bahwa segala sesuatunya harus diambil manfaatnya, tentunya harus kerja lebih profesional, tetapi balik. Jangan gara-gara ini kasus lain tertutup. Bisa sepakat sekali dengan Pak Hidayat. Jangan sampai karena kasus satu menutup kasus yang lain. Kejahatan negeri ini banyak kok, ya kan? Jangan-jangan karena menutupi kasus ini kejahatan negeri ini jadinya dilupakan. Jangan sampai seperti itu, ya. Iya, betul. Gimana Pak pengacara ini kan betul gak nih banyak kasus yang tutupin? Sangat setuju saya dengan Bung Hidayat dan Bung Puguh ya kan, dimana ya harusnya kita harus udah serahkan ke Polri lah. Profesionalnya kan udah jelas kan. Masih gitu tuh luar biasa ya kan. Nggak diragukan lah profesionalnya gitu loh. Nah tapi memang pesan dari saya juga buat Bapak Kapolri, banyak memang masalah-masalah hukum yang tidak berjalan ya kan. Mungkin di Polres, Polsek atau Polda, itu yang memang harusnya diperhatikan juga Pak ya kan, untuk kebaikan Polri juga, lebih profesional. Meningkatkan kepercayaan ya. Kalau saya sih pribadi sangat percaya dengan institusi Polri, Polri profesional. Sangat. Polri di mata saya tetap presisi. Sangat. Jadi menurut saya jalan terus Pak Jenderal Kapolri, Pak Sigit terus
jalankan tugas-tugas dari institusi kepolisian profesional presisi. Saya sangat mendukung sekali. Terima kasih. Baik. Kalau seperti itu berarti kan kita ambil kesimpulan nih. Jadi kan kesimpulannya ini banyak sekali masyarakat yang tergiring opini. Jadi jangan sampai kasus Freddy Sambo ini menguasai dunia media ya, media sosial, media pemberitaan. Masih banyak kasus-kasus lain ya, betul. yang juga lebih hangat ya, lebih hot juga ya, dan lebih kencang juga. Kasus yang lebih besar, Lebih mungkin besar. tingkat kriminalnya lebih jahat. Jadi tertutup. Betul. Karena pemberita Freddy Sambo, ya kan setiap jam, setiap menit beritanya itu terus Iya, betul. bicara. Ini beritanya dia terus bete. Akhirnya apa? Membuat kejenuhan buat masyarakat. Iya, betul. Tidak ada variasi, kan begitu. Betul. Baik pemirsa, sudah sampai di akhir waktu nih kita berbincang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Hidayat, Pak sama-sama. Bayu dan Pak Pugu yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Saya terima kasih banyak dan terima kasih juga kepada Kopi Arako. Arako. Kopinya Arako enak kopi. sekali. Jangan pernah mengaku kejahatan janggu kalau belum pernah minum kopi Arako. Baik. Thank you. Enak ya Pak kopinya? Banyak. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Endorse nih ya. Endorse. Endorse luar biasa. Arako the best. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Institut Polisian Republik Indonesia yang tentunya sudah menjalankan tugasnya ya dengan sangat amat baik dan optimal. Baik pemirsa, sudah cukup sampai di sini. Sampai jumpa kembali di lain episode.